Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serayanti Sinaga. Saya dari kelas Genap Perpajakan angkatan tahun 2024 dengan NIM C0D024062. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang dikenakan dengan mekanisme withholding system. Pajak penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha seperti jasa dan sewa maupun penghasilan yang berasal dari modal seperti bunga dan royalti. Subjek PPh Pasal 23. Subjek PPh Pasal 23 terdiri dari dua pihak utama, yaitu pihak pemotong dan pihak yang dipotong. Yang pertama, pihak pemotong atau pemberi penghasilan adalah pihak yang yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan Pasal 23. Meliputi yang pertama itu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atau membayar sewa, dan yang terakhir itu bendahara pemerintah pusat daerah. Subjek PPh Pasal 23, yang kedua itu pihak yang dipotong atau penerima penghasilan. Mereka adalah pihak yang menerima penghasilan yang menjadi objek PPh 23. Pihak ini terdiri dari wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, objek PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 23. Yang pertama ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, contohnya ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Objek yang dikecualikan dari pajak penghasilan Pasal 23 adalah penghasilan yang dibayarkan kepada bank, sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti sewa tanah dan atau bangunan. Tarif pajak penghasilan Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 terdiri dari dua jenis, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Objek PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jika pihak penerima tidak memiliki NPWP, maka tarif yang lebih tinggi sebesar 100% dari tarif normalnya. Saat terutangnya PPh Pasal 23. Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan misalnya dividen, dan jatuh tempo misalnya bunga dan sewa, dan saat yang ditentukan dalam kontrak atau pekerjaan atau faktur, misalnya seperti royalti, imbalan jasa atau jasa manajemen atau jasa lainnya.
Penyetoran PPh 23, penyetorannya itu paling lama disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan pelaporan PPh pasal 23 wajib dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya soal perhitungan PPh pasal 23. Rumus perhitungan PPh pasal 23 ialah tarif PPh pasal 23 dikali dengan jumlah bruto. Di sini saya mengambil contoh sederhana. Tuan Jinji menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto sebesar 67.500.000. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan oleh Tuan Jinji? Penyelesaian. Tarif PPh pasal 23 atas jasa itu sebesar 2%. Dan jumlah bruto jasa merancang busana itu sebesar 67.500.000. Besar pemotongan PPh pasal 23 atas jasa adalah 2% dikali 67.500.000 sebesar 1.350.000. Jadi, Tuan Jinji sebagai pihak yang menerima penghasilan atas jasa merancang busana harus membayar atau dipotong PPh pasal 23 atas jasa sebesar 1.350.000. Jadi, saya ada sedikit kata-kata. Menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal berbicara tentang perubahan, tetapi juga berani mengambil bagian di dalamnya. Membayar PPh dengan jujur adalah langkah kecil yang punya dampak besar. Bukti bahwa kita berintegritas, peduli dan ingin melihat bangsa ini maju. Karena kemajuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan saya dalam menyajikan materi, saya mohon maaf. Saya Esrayanti Sinaga, pamit undur diri dan terima kasih semua.